Besoknya, Kirana harus mengurus butik seorang diri lagi karena ternyata Diana belum benar-benar turun demamnya. Kirana benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkatannya besok ke Purwakarta. Kirana mengontrol pembuatan baju-baju yang dipesan khusus dari toko itu. Kirana juga sudah menghubungi pemilik toko dan menawarkan rencana kerjasama. Pemilik toko pun setuju, bahkan sangat antusias mendengarnya. Fik, besok Kirana tinggal menandatangani perjanjian dengan toko tersebut, sekaligus mengirim barang orderan. Yan, besok kayaknya aku nggak mampir ke butik dulu ya. Paling ke tempat produksi untuk ambil orderan, terus langsung berangkat ke Purwakarta, biar pulangnya gak kesorean. Titip butik ya, takutnya Diana masih sakit, terus gak kesini juga, tutur Jarana pada Yani. Sip mbak, santai aja, jawab Yani mengancungkan jempol tangannya. Karena khawatir dengan kondisi Diana, Jarana pun memutuskan untuk mampir dulu ke rumah Sarah setelah pulang kerja. Tak lupa Jarana membawa buah tangan, yaitu buah-buahan dan martabak keju kesukaan Diana. Setelah dibukakan pintu oleh Biasi, Jarana pun langsung masuk ke dalam rumah. Sayup-sayup terdengar orang yang sedang berbincang, ditemani suara televisi yang juga menyala. Jarana pun menghampiri sumber suara. Ternyata suara Diana dan Sarah yang sedang berbincang di ruang keluarga. Jarana pun lega melihat kondisi Diana yang sudah membaik. Mbak Jara, sapa Diana saat melihat kedatangan Jarana. Mbak khawatir sama kamu, takutnya keterusan, timpal Jarana. Ia mendekat ke arah Jara, lalu mencium punggung tangan ibunya, mertuanya itu. Mama gimana sekarang? Tanya Jarana menatap Sarah lembut. Mama udah lebih baik, jawab Sarah tersenyum tipis. Sarah pun tersenyum. Ia tahu kata baik itu hanya terucap dari mulutnya. Karena dari mimik mukanya saja, Jarana tahu kalau Sarah masih begitu berduka. Syukur alhamdulillah, timpal Jarana. Kamu juga cepat baikan ya, Di. Jarana berganti menatap Diana. Diana udah baikan kok, Mbak. Demamnya juga sudah turun, tinggal pusing sedikit, timpal Diana. Makan yang banyak, Di. Istirahat yang cukup, minum vitamin juga, pesan Jarana pada Diana. Oh ya, itu Jara bawain martabak sama buah. Jara potongin buahnya ya, Mah, tawar Jarana. Nanti aja, Mama masih kenyang habis ngemil kue kacang sama Diana. Iya kan, Di? Tutur Sarah. Iya, tapi dikit, jawab Diana. Kan sama teh manis juga, jadi kenyang, kekeh Sarah. Padahal selera makan Sarah memang belum kembali lagi. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti dimakan ya, Ma, bujuk Jarana. Sarah pun mengangguk. Mbak, buat besok udah siap semua kah? Tanya Diana. Udah, Di, besok Mbak aja yang berangkat. Kamu istirahat aja dulu, biar benar-benar pulih, jawab Jarana. Lah kok Mbak Jara sih? Emang gak apa-apa? Lagi hamil loh, Mbak. Udah Diana aja, pinta Diana nampak cemas. Gak apa-apa, Di, deket ini, palingan cuma nyampe siangan, kekeh Jarana. Tapi Diana khawatir, Mbak, timpal Diana. Insya Allah baik-baik saja, doain saja supaya semuanya lancar, sahut Jarana.
Mama juga sebenarnya khawatir. Mama cuma bisa doain aja. Semoga perjalanannya lancar. Maksud dan tujuannya juga lancar. Doa Sarah tulus yang diaminkan oleh Diana dan Jarana. Pukul 5 sore, mobil Daren dan mobil Ipan datang berbarengan. Mereka pun masuk ke dalam rumah beriringan. Mereka langsung menuju ruang keluarga, di mana suara Rio berbincang sudah terdengar. Udah pada datang? Tutur Sarah saat melihat anak dan menantunya. Gimana keadaanmu, Di? Tanya Daren menatap Diana. Udah baik kan, Kak? Tinggal pusing sedikit lagi, jawab Diana. Duduk dulu, Mas, biar Jara buatin kopi. Ada martabak juga tuh di meja, ujar Jarana sambil menatap Daren dan Ipan bergantian. Gak langsung pulang aja, sayang? Tanya Daren. Nanti dulu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja sebentar, jawab Jarana sambil berlalu ke dapur dan membuatkan 2 cangkir kopi hitam. Kemudian membawanya kembali ke ruang TV. Mereka pun berbincang-bincang hangat sambil menikmati kopi dan martabak keju yang dibawa Jarana. Ketara sekali kalau keluarga mereka adalah keluarga yang begitu dekat dan saling menyayangi satu sama lain. Meski kini formasi mereka tidak lengkap setelah Aji meninggal. Sayang, udah diperiksa lagi belum kandungannya? Tanya Sarah pada Jarana. Sarah mengusap perut Jarana yang sedikit membuncit karena mereka memang duduk bersisihan. Terakhir itu sebulan yang lalu, Mah. Jenis kelaminnya juga belum terlalu jelas terlihat. Tapi kata dokter kemungkinan laki-laki, jawab Jarana. Mau laki-laki atau perempuan, yang penting sehat ya, sayang. Timpal Sarah tersenyum tipis. Ia kembali teringat Aji yang sudah begitu menantikan cucu dari Jarana. Namun kini terlanjur pergi sebelum cucu itu sempat lahir ke dunia ini. Setelah urusan butik dan Purwakarta nanti selesai, Jara periksa lagi. Timpal Jarana tersenyum manis. Pukul 5:30. Jarana dan Daren pun pamit untuk pulang. Mereka tidak ikut makan malam bersama dulu karena Jarana ingin cepat pulang bertemu dengan Kalista. Ma, Jara pulang dulu ya. Mama jaga diri baik-baik. Sehat selalu. Jara sayang sama Mama. Jarana memeluk ibu mertuanya itu. Mama juga sayang sama kamu. Sayang, hati-hati ya. Kalau sudah sampai ngabarin, pesan Sarah sambil mengurai pelukan. Di, Mbak pulang ya. Cepat sehat. Jarana beralih menatap Diana, kemudian masuk ke dalam mobil, menyusul Daren yang sudah duduk di belakang kemudi. Sepanjang perjalanan dari rumah Sarah, Jarana lebih banyak diam. Dia melemparkan pandangannya keluar jendela mobil, menatap langit yang mulai gelap dihiasi senja yang beranjak pergi. Sementara di sekelilingnya, kendaraan memadati jalanan di sore hari. Sayang, kamu kenapa? Kok diam aja? Tanya Daren melirik sekilas ke arah Jarana. Sesaat kemudian, ia dialihkan kembali pandangannya ke jalanan di depan sana. Jarana pun menoleh sambil tersenyum. Gak apa-apa, Mas. Suka aja ngeliatin langit, lihat awan, lihat jalanan, lihat orang yang berlalu lalang. Oh, kirain mikiran apa? Timpal Daren. Jarana pun menggeleng pelan. Entah kenapa perasaannya gak enak. Mood untuk berbicara dan bercerita pun mendadak lenyap. Dia lebih ingin melamun dan larut dalam khayalannya. Hingga mereka pun akhirnya sampai di depan rumahnya. Jarana langsung turun dengan perasaan bahagia. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Kalista dan meluapkan rasa rindunya.
Tak ditunda lagi, Jarana pun langsung menggendong Kalista dan menghadiahi ciuman di seluruh wajah bayi cantik itu. Biasanya Jarana bersih-bersih dulu, baru kemudian bermain bersama Kalista. Tapi kali ini tidak. Hingga Daren pun rasa heran. Tumben sayang, biasanya kamu paling cerewet soal kebersihan, protes Daren. Iya nih, gak tahu. Kangen banget rasanya. Gak kuat pengen gendong sama Sun anak cantik. Jarana kembali menciumi perut Kalista hingga anak itu tergelak. Bahkan sampai malam pun Jarana terus menemani Kalista bermain, seolah tak ingin pergi walaupun sebentar saja. Menjelang malam, Kalista sudah tertidur. Begitupun dengan Daren. Hanya Jarana yang belum memejamkan matanya. Jarana menatap dua orang yang begitu dicintainya itu bergantian. Perlahan, tangan Jarana terulur mengelus pipi Daren, kemudian berpindah mengelus pipi Kalista. Setelahnya, Jarana sedikit bangkit untuk mencium kening keduanya bergantian. Aku sayang mereka ya Allah. Jaga dan lindungi mereka berdua. Doa Jarana dalam hati. Malam ini entah kenapa Jarana merasa gelisah. Ia begitu kesulitan untuk masuk dalam mimpinya. Padahal doa sebelum tidur pun sudah Jarana panjatkan, lengkap dengan ayat kursi dan 3 surat pendek berawalan Qul. Karena sulitnya tertidur semalam, Jarana pun bangun sedikit siang dari biasanya. Ia mencium kening Kalista sebelum akhirnya turun dari ranjang dan berlalu ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sayang, kamu hati-hati ya. Maaf mas gak bisa nganter. Kalau sudah sampai langsung kabarin, minta Daren pada Jarana sebelum berangkat kerja. Hari ini Daren memang ada rapat penting untuk mendiskusikan penggantian jabatan Aji, sekaligus langkah apa saja yang akan dilakukan perusahaan agar tak benar-benar kolaps. Insya Allah sayang. Nanti Jara kabarin langsung ya. Mas jangan khawatir, Mas fokus pada meeting hari ini, jawab Jarana sambil merapikan dasi Daren yang sebenarnya sudah rapi. Jarana pun memeluk tubuh suaminya itu cukup lama, seolah tak ingin lepas. Sudah dulu ya, nanti mas kesiangan. Nanti malam kita lanjutkan lagi. Daren mengurai pelukan Jarana, meski lengan istrinya itu masih melingkar erat di pinggang Daren. Masih kangen, timpal Jarana manja. Daren tersenyum lebar dan mencium kening Jarana sebelum akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Bye, I love you, ujar Daren sambil melambaikan tangannya. Jarana pun membalas lambaiannya dan menatap kepergian mobil suaminya dengan perasaan tak menentu. Setelah mobil Daren menghilang di tikungan komplek, Jarana pun masuk ke dalam rumah. Mbok, Mbak Hani semalam gak pulang ya? Tanya Jarana yang memang tidak melihat Hani sampai pagi ini. Enggak kayaknya mbak, di kamarnya juga gak ada, jawab Mbok Darmi. Oh, timpal Jarana singkat. Ya sudah, saya siap-siap dulu ya Mbok. Jarana pun berbalik, hendak melangkah. Oh ya, hari ini Jara mau ke Purwakarta. Titip Mas Daren dan Kalista ya Mbok. Pastikan mereka selalu sehat dan makan makanan yang bergizi, lanjut Jarana. Mau berapa lama gitu mbak? Nginep ya? Tanya Mbok Darmi. Gak nginep sih, langsung pulang lagi. Hehehe. Jarana terkekeh. Ya ampun Mbak Jara ini, kirain Mbok mau nginep lama. Sampai dititipin segala, timpal Mbok Darmi yang juga terkekeh pelan. Jarana pun melanjutkan langkahnya dan bersiap-siap
karena sebentar lagi jam akan segera menunjukkan ke angka 8. Sudah siap, Mbak? Tanya Jarana saat sampai di hadapan Anggi. Siap, yuk berangkat, jawab Anggi antusias. Mereka pun sama-sama masuk ke dalam mobil lewat pintu yang berbeda. Sebelum melaju, keduanya memanjatkan doa terlebih dahulu agar perjalanannya dilancarkan. Ke tempat produksi dulu ya, ambil orderan, Tita Jarana. Siap, Mbak, jawab Anggi tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Tak sampai 30 menit, mobil Anggi pun sampai di rumah produksi. Tanpa orderan itu sudah disiapkan di teras dalam karung yang lumayan besar. Langsung masukkan ke bagasi aja ya, Tita Jarana, pada seorang karyawan di bagian produksi. Orang itu mengangguk, kemudian memakul karung dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelahnya, mobil kembali melaju dengan kecepatan tak terlalu tinggi. Sepanjang perjalanan, Jarana dan Anggi berbincang-bincang untuk mengurangi kejenuhan di dalam mobil. Sesekali Jarana mengedarkan pandangannya keluar jendela kaca mobil untuk memperhatikan jalanan yang dilalui. Setelah lebih dari 1 jam berkendara, entah kenapa Jarana merasa Anggi mengemudikan mobilnya semakin kencang, hingga Jarana merasa khawatir dibuatnya. Mbak, gak perlu kencang-kencang, santai saja. Saya juga gak buru-buru kok, tutur Jarana sambil menatap Anggi yang nampak tegang. Justru itu, Mbak, mobilnya gak mau berhenti, remnya gak berfungsi, jawab Anggi, tegang sambil terus mencoba menginjak rem berkali-kali. Astagfirullah, gimana nih, Mbak? Jarana ikut panik dengan tangan memegang ke sisi jok karena mobil melaju semakin tak terkendali. Nggak tahu, Mbak, padahal kemarin mobilnya udah dibawa ke bengkel untuk dicek semua, jawab Anggi yang masih berusaha untuk mengendalikan setir mobilnya. Jantung Jarana semakin berdebar kencang. Bayangan Daren dan Kalista menari-nari di pelupuk matanya. Begitupun dengan Sarah dan Diana yang masih tiba-tiba hadir membayangi pikirannya. Ya Allah, jika hari ini sudah menjadi akhir hidupku, aku ikhlas, aku pasrah. Asalkan matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jaga dan lindungi orang-orang yang aku cintai. Jarana berdoa dalam hatinya, diiringi setetes air mata yang meluncur di pipinya. Sementara di sisi lain, Anggi masih begitu panik dan berkali-kali menginjak rem, berharap akan ada sebuah keajaiban yang menghampirinya. Namun naas, sekuat apapun Anggi berusaha, rem itu tetap tidak berfungsi hingga mobil semakin melaju dengan tak terkendali. Bahkan berkali-kali hampir menabrak kendaraan yang ada di depannya. Daren baru saja selesai meeting dan keluar ruangan berbarengan dengan Ipan. Selamat ya, tutur Ipan menepuk pundak Daren. Daren memang ditunjuk untuk menggantikan posisi Aji di perusahaan. Makasih bro, cuma jujur buat gue ini berat. Gue harus berusaha untuk memajukan perusahaan ini lagi, dan kayaknya it's impossible. Daren mendesak putus asa. Jangan menyerah, kita berjuang bersama-sama. Yakin Allah akan membantu kita dan memberi jalan. Ipan memberikan semangat pada Daren. Oh iya, ini jam berapa sih? Daren melirik jam kecil di pergelangan tangannya. Hampir jam 11. Kenapa gitu memangnya? Tanya Ipan memang penasaran. Kok Jarana belum hubungi ya? Apa belum sampai? Purwakarta kan deket. Timpal Daren mulai khawatir. Macet kali, sahut Ipan. Mungkin
Mudah-mudahan aja lancar. Gak ada apa-apa. Daren mulai tidak tenang. Insya Allah gak ada apa-apa. Ipan merangkul pundak Daren, mengajaknya untuk berjalan beriringan menuju meja kerjanya. Diana kemana? Udah sehat? Tanya Daren. Udah, dia juga udah ke butik lagi, jawab Ipan. Mereka pun akhirnya terpisah karena Daren masuk ke dalam ruangannya dan Ipan menuju meja kerjanya. Daren pun duduk di kursi kerjanya dengan hati yang gelisah. Tak biasanya Jarana seperti itu. Daren pun memilih untuk menghubungi Jarana lebih dulu. Teleponnya tersambung, tapi tak kunjung diangkat. Ya Allah, sayang, kenapa gak diangkat-angkat? Lidah Daren kesal. Ia semakin gelisah dan meletakkan ponselnya begitu saja. Layar komputernya yang menyala pun tak ia tengok. Tidak akan mungkin Daren bisa berkonsentrasi dalam situasi seperti ini. Cukup lama Daren hanya mondar-mandir di dalam ruangannya, sambil sesekali melirik ponselnya yang tak kunjung berdering. Kemarin, Daren sempat kepikiran untuk meminta nomor telepon Anggi. Tapi setelah dipikir lagi, untuk apa Daren menyimpan nomor telepon perempuan lain? Dan kini Daren menyesal karena tak ada yang bisa dihubungi untuk menanyakan tentang Jarana. Ini memang untuk pertama kalinya Jarana pergi keluar kota tanpa Daren. Wajar Daren sekhawatir itu dengan kondisi istrinya. Apalagi Jarana sedang mengandung anak yang selama ini diidam-idamkan. Daren pun mulai menyesali karena telah mengizinkan Jarana pergi tanpa dirinya. Saat Daren sibuk memikirkan kemungkinan yang terjadi pada Jarana, ponselnya pun tiba-tiba berdering, membuat Daren langsung terperanjat dan menghampiri meja. Besar harapan Daren kalau yang menelponnya itu adalah Jarana. Namun ia begitu kecewa saat melihat telepon yang tertera di layar ponselnya, nomor yang tak dikenal. Meski malas, Daren pun akhirnya mengangkat telepon itu. Selamat siang, Pak, tutur orang di seberang sana. Gaya bicaranya tegas dan lugas. Selamat siang, jawab Daren dengan jantung yang mulai berdebar kencang. Benar ini dengan suami Jarana? Tanya orang itu lagi. Benar, saya suaminya Jarana. Anda siapa ya? Daren balik bertanya dengan tidak sabar. Kami dari kepolisian, mau mengabarkan kalau mobil yang ditumpangi istri Anda mengalami kecelakaan dan besar kemungkinan penumpang di dalam mobil tersebut meninggal di tempat karena masuk ke dalam jurang dan langsung meledak, mau jawab polisi tersebut. Kaki Daren mendadak melunglai. Ia tak mampu menahan tungkai kakinya yang melemas hingga langsung ambruk di lantai. Bahkan tangannya tak sanggup untuk sekedar memegang ponsel, hingga benda pipi itu pun ikut terjatuh dari genggamannya. Berbarengan dengan hal itu, Ipan masuk ke dalam ruangan Daren, bermaksud untuk mengajak sahabatnya sekaligus kakak iparnya itu untuk beristirahat di kantin. Melihat Daren yang sudah ambruk di lantai, Ipan pun segera mendekat dengan was-was. Bro, ada apa? Tanya Ipan menunduk untuk membantu Daren berdiri. Namun melihat ponsel Daren yang masih menyala, Ipan pun mengambilnya dan menempelkan ke telinganya. Halo? Halo? Polisi di ujung telepon masih memanggil Daren. Halo? Jawab Ipan menggantikan Daren. Untuk lokasi kecelakaannya kami akan kirimkan lewat pesan agar saudara bisa langsung ke sini. Lanjut polisi itu lagi. Baik, Pak, jawab Ipan yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Polisi pun langsung menutup panggilannya, sementara Ipan kembali menunduk untuk membantu Daren. Ada apa? Bilang sama gue. Kenapa orang yang telepon tadi bilang tentang lokasi kecelakaan segala? Siapa yang kecelakaan? Ipan membondong Daren dengan pertanyaan, sementara Daren masih nampak begitu syok
dengan kabar itu. Bahkan air mata Darren tak mampu keluar saking terkejutnya. Darren hanya merasakan jantungnya berhenti berdenyut. Ia seolah linglung dengan keadaan yang dihadapinya. "Jawab bro, siapa yang kecelakaan?" Ipan mengguncang tubuh Darren kencang. Mendapat guncangan itu, akhirnya Darren pun tersadar. Ia pun mulai meneteskan air matanya dengan mimik wajah panik luar biasa. Jarana kecelakaan. Mobilnya masuk jurang," jawab Darren terbata dengan ekspresi kebingungan sekaligus panik saking terkejutnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," dari Ipan dengan tungkas, kaki yang ikut melemas. Meski begitu, Ipan berusaha kuat. Ia membantu memapa Darren untuk duduk di sofa panjang, lalu membawakan segelas air minum untuk Darren. "Tenangin diri lo bro. Habis itu kita cek ke lokasi sambil menunggu polisi mengirimkan lokasinya," tutur Ipan berusaha tenang. Padahal dia sendiri pun sama tegangnya dengan Darren. Darren pun menerima uluran gelas berisi air putih. Meski dengan tangan gemetar, ia meminumnya. Sedikit karena keburu mendengar denting pesan yang masuk ke dalam gawainya. Darren pun hendak berdiri untuk mengambilnya. "Biar gue ambil," cegah Ipan menghentikan pergerakan tubuh Darren. Ipan pun langsung melangkah lebar mengambil ponsel itu dari atas meja, lalu menyerahkannya pada Darren. Darren yang segera mengusap layar ponselnya, lalu membuka pesan yang berubah Sherlock tersebut. Dengan tergesa, Darren pun langsung berdiri, menyambar kunci mobil di atas meja, lalu melangkah cepat menuju area parkir. "Biar gue yang nyetir," tutur Ipan yang mengikuti Darren dari belakang. Ipan pun buru-buru merebut kunci mobil dari tangan Darren dan membuka pintunya. Ipan segera duduk di belakang kemudi, sementara Darren duduk di sebelahnya dengan muka pucat pasi, baik mayat. Ipan segera melajukan mobilnya menuju lokasi yang dikirimkan oleh polisi. Ipan pun turut khawatir, apalagi melihat Darren yang hanya terduduk dengan pandangan kosong. "Istighfar bro, berdoa semoga Jarana dan bayi kalian baik-baik saja," tutur Ipan pada Darren. Gue benar-benar takut kalau Jarana dan bayi gue kenapa-kenapa. Gue takut." Darren meracau dengan dada yang naik turun. Wajahnya begitu panik dan tegang. "Tenang bro, sebentar lagi kita sampai. Aku usahain bawa mobilnya cepat," timpal Ipan. Ipan benar-benar prihatin melihat Darren. Wajahnya sudah kuyuh dengan mata yang mulai memerah dan basah. Perjalanan selanjutnya hanya diliputi keheningan. Ipan fokus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi, sementara Darren duduk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada Jarana. Berkali-kali Darren menyusut air mata yang tiba-tiba menetes begitu saja. Darren tidak bisa membayangkan bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jarana. Apalagi polisi mengabarkan bahwa mobil yang ditumpangi Jarana meledak. Lokasi yang dituju pun sudah semakin dekat. Jantung Darren semakin berdetak kencang. Begitupun dengan Ipan yang juga ikut deg-degan. Kerumunan orang-orang mulai terlihat. Ipan pun memperlambat laju mobilnya. Beberapa saat kemudian, mobil Ipan berhenti tepat di pinggir jalan. "Tenang," Ipan mengusap pundak Darren sebelum keduanya turun secara bersamaan. Darren berjalan menghampiri kerumunan orang, meski lututnya sudah tak mampu menopang tubuhnya lagi. Ia melangkah dengan gontai, bahkan hampir sesekali terjatuh jika Ipan yang ada di belakangnya tak sigap menangkap. Lalu membantu Darren untuk berjalan tegap kembali. Permisi. Bergetar suara Darren menerobos kerumunan orang-orang itu. Hingga akhirnya ia sampai di bibir jurang yang dimaksud. Di bawah sana
Asap putih masih mengepul dengan api yang masih terlihat berkobar. Benarkah itu mobil yang ditumpangi Jarana? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Ia ingin ada seseorang yang memberitahu bahwa mobil itu milik orang lain. Dengan Pak Daren, seorang laki-laki yang mengenakan seragam polisi, menghampiri Daren. Daren pun mengangguk. Tadi ada orang yang sempat merekam mobil itu melaju sebelum akhirnya terjun ke jurang. Karena mobil itu memang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan seperti tak terkendali. Kalau dilihat dari caranya melaju, sepertinya mobil yang ditumpangi istri Bapak mengajakkan rem blong. Polisi menjelaskan, ini videonya, silakan dilihat. Lanjut polisi sambil memperhatikan sebuah video di dalam gawainya. Daren memperhatikan video itu dengan seksama. Jantungnya berdebar kencang saat melihat mobil di dalam rekaman itu. Itu memang mobil Grab milik Anggi yang selalu ditumpangi Jarana kemanapun. Itu saya pasti baik-baik saja kan, Pak? Jara pasti baik-baik saja kan? Dia sedang hamil. Istri dan anak saya pasti selamat. Daren meracau dengan suara yang mengencang. Tim kami sudah mengecek ke bawah. Tidak ada korban yang selamat. Kemungkinan besar istri Anda dan supirnya itu meninggal di tempat. Jawab polisi. Kami mohon maaf. Polisi itu menepuk pelan pundak Daren. Daren terkulai lemas. Tubuhnya ditahan oleh Ipan dari belakang. Penglihatan Daren mendadak gelap. Ia merasa pijakan kakinya berputar dan telinga yang berdengung. Begitupun dengan Ipan yang begitu terkejut dengan penuturan polisi. Jarana. Daren mendadak kembali bertenaga. Ia berteriak memanggil-manggil nama istrinya. Orang-orang yang berkerumun pun mulai terisak. Mereka begitu prihatin melihat kondisi Daren yang nampak terpukul. Merasa tak puas dengan jawaban polisi, Daren pun berinisiatif untuk turun. Kakinya baru saja melangkah melewati pagar pembatas jalan ketika tangannya ditarik oleh Ipan. Mau kemana? Tanya Ipan panik. Gue mau cari Jarana ke bawah. Gue yakin dia selamat. Gue yakin dia baik-baik saja. Jawab Daren dengan bersimbah air mata. Jangan, Pak. Terlalu beresiko. Tim kami tadi sudah mengecek ke bawah dengan teliti. Tak mungkin salah. Celah polisi kirasan usia 40 tahunan itu. Oh ya, tim kami juga menemukan beberapa barang ini di lokasi kejadian. Polisi dengan kumis tipis itu menyerahkan sebuah bungkusan ke tangan Daren. Daren mengambilnya. Perlahan Daren pun membuka bungkusan itu. Matanya melebar dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Saat melihat isi di dalamnya, sebuah tas milik Jarana beserta jilbab yang dikenakan Jarana tadi pagi. Daren tahu karena Jarana sudah menyiapkan jilbab itu di atas ranjang saat Daren masih ada di rumah. Tim kami menemukan itu di antara kobaran api, tutur polisi. Tungkai kaki Daren pun semakin lemas. Otot-otot tubuhnya seolah tercabut hingga kini hanya rasa lemah dan Daren rasakan. Jika saja Daren seorang wanita, sudah pasti ia pingsan berkali-kali. Sabar bro, lo pasti kuat. Ipan merangkul kedua bahu sahabatnya itu. Lebih baik segera ajak saudara Daren untuk pulang. Kasihan dia nampak syok berat dengan semua ini. Jika ada kabar terbaru, kami akan segera menghubungi. Tutur polisi dengan ramah. Ayo kita pulang. Ajak Ipan merangkul pundak Daren, mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Gue mau di sini. Gue mau nungguin Jarana. Timpal Daren dengan sorot mata yang kosong. Lo jangan kayak gini loh. Lo denger sendiri kan kata polisi tadi?
Lagi pula area ini sudah dikasih tanda pembatas garis polisi. Kita nggak bisa terus-terusan di sini. Biarkan pada petugas polisi yang bertugas mengusut ini semua sampai selesai. Biarkan mereka bekerja dengan tenang. Biarkan mereka bekerja dengan fokus. Kita serahkan semuanya pada mereka. Kita hanya tinggal menunggu hasilnya. Sampai terus berdoa, semoga ada keajaiban. Ipan berusaha menasihati kakak iparnya itu dengan lembut. Gue tahu gak mudah menerima semua ini. Gue juga ikut sedih dan berharap-harap cemas. Bahkan mungkin kalau gue jadi lo, gue udah tak sadarkan diri. Lanjut Ipan. Sekarang kita pulang ya, paksa Ipan. Meski langkah kaki Daren terasa berat, akhirnya ia mengikuti Ipan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi kejadian. Daren masuk ke dalam mobil dan duduk dengan lesu. Begitupun dengan Ipan yang duduk di balik setir dan mulai menyalakan starter. Saat hendak melaju, Ipan tiba-tiba dikejutkan dengan ponselnya yang berdering. Ipan pun merogoh gawainya itu dari celana. Matanya membulat dengan ekspresi kebingungan melihat nama yang tertera di layar ponsel. Diana menelepon. Ipan bingung antara mengangkatnya atau tidak. Kalau diangkat, Diana pasti akan menanyakan keberadaan Ipan saat ini. Sementara jika tidak diangkat, Diana pasti akan merasa cemas pada dirinya.